Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan bahas terkait dengan tahapan perkembangan bermain. Jadi minggu kemarin kita udah belajar terkait dengan teori bermain, terus apa itu bermain, gitu ya. Kemudian kita masuk ke materi belajar sebagai permainan anak usia dini. Nah, sekarang kita bahas tahapan perkembangan bermain. Ada juga ya ternyata, tahapan perkembangan bermain. Nah, ini tuh memang erat sekali dengan teori perkembangan. Nih, tahapan perkembangan bermain anak usia dini menurut Mildred Parton melalui 6 tahap, yaitu yang pertama itu ada unoccupied behavior, gerakan kosong. Jadi anak sepertinya belum melakukan kegiatan bermain, hanya mengamati sesuatu sejenak saja. Misalnya bayi mengamati jari tangan atau kakinya sendiri dan mengarahkannya tanpa tujuan. Jadi biasanya tuh awal gitu ya, awal perkembangan saat anak-anak masih bayi gitu ya, otomatis belum bisa dong langsung main gitu ya. Pertama dia apa? Melakukan pengamatan terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut dengan gerakan kosong. Jadi bayi hanya mengamati saja. Jadi mengamati jari tangan atau kakinya sendiri gitu ya yang menggerak-gerakkan tanpa tujuan. Jadi dia hanya melihat gitu. Nah, kemudian di sini yang kedua ada onlooker behavior, tingkah laku pengamat. Anak memperhatikan anak yang lain yang sedang melakukan suatu kegiatan atau sedang bermain. Misalnya seorang anak yang memperhatikan temannya sedang bermain petak umpet tanpa ia ikut bermain, tetapi ia turut merasa senang seolah ia ikut dalam permainan. Jadi di sini uh, jadi untuk anak bisa langsung bermain itu nggak bisa gitu. Jadi memang ada tahapannya gitu. Jadi tadi tuh ya pertama cuma mengamati gerakan kaki tangannya sendiri itu untuk bayi. Kemudian tahap berikutnya biasanya anak hanya melihat saja, melihat teman-temannya bermain gitu ya, orang-orang di sekitarnya bermain gitu. Dia senang, ikut senang gitu ya, walaupun sebenarnya dia tidak ikut bermain. Jadi ini maksudnya onlooker behavior gitu. Kemudian ada solitary play gitu ya, bermain soliter. Anak kalau denger ini tuh kayak main kartu di PC gitu ya. Mungkin teman-teman udah familiar main game kartu gitu ya. Nah, bukan itu ya. Ini maksudnya adalah anak bermain sendiri, mencari kesibukan sendiri tanpa peduli dengan orang lain atau teman lain yang ada di sekitarnya. Jadi dia belum bisa bermain bersama, tapi bermain sendiri-sendiri dulu gitu. Jadi tidak semua anak, bukan tidak semua anak, memang ini tahapannya gitu ya. Jadi anak sebelum bisa bermain bersama, biasanya dia akan bermain sendiri dulu. Ini yang disebut dengan solitary play atau bermain soliter. Oke, untuk tahap selanjutnya tadi ya anak main sendiri-sendiri awalnya gitu, dia udah bisa main sendiri, kemudian dia main bersama tapi tidak bermain bersama gitu ya, cuman main sendiri-sendiri. Nah kemudian uh, masuk ke tahap berikutnya yaitu parallel play atau bermain paralel gitu ya. Anak melakukan kegiatan bermain di antara anak yang lain tanpa ada unsur saling mempengaruhi. Misalnya anak bermain puzzle dan anak lain juga bermain puzzle. Mereka ada bersama tapi tidak saling mempengaruhi. Nah, ini juga tahapannya gitu ya. Habis mereka tadi tuh main sendiri-sendiri, bisa jadi mereka punya permainan yang sama tapi masih belum bermain bersama, tidak saling mempengaruhi gitu. Jadi main sendiri-sendiri dengan mainan yang sama. Ini disebut dengan parallel play. Nah, kemudian masuk ke tahap berikutnya, di sini disebut dengan associative play gitu ya. Anak yang melakukan kegiatan bermain bersama anak lain, tapi belum ada pemusatan tujuan bermain bersama. Misalnya beberapa anak bermain menepuk-nepuk kain di dalam kolam bersama-sama. Ini bermain tanpa tujuan gitu ya. Jadi memang main sama-sama gitu ya. Berlari-lari bersama tapi tanpa ada tujuan bermain gitu. Ini yang disebut dengan bermain asosiatif. Kemudian masuk ke tahapan kooperatif play. Nah, kalau ini sudah sampai ke tahap anak-anak mampu bermain bersama. Jadi anak melakukan kegiatan bermain bersama-sama dengan teman secara terorganisasi dan saling bekerja sama. Misalnya main ular tangga gitu ya kan. Mereka udah bisa main sama-sama nih, terorganisasi. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama dan ada pembagian tugas yang disepakati bersama. Biasanya di usia ini anak-anak itu udah paham akan aturan atau rule gitu, di mana dia misalnya harus bergantian gitu ya kan. Kalau kayak main ular tangga gitu kan, mereka bergantian melempar dadu, bergantian jalan gitu ya, ada tujuannya misalnya sampai di
finish gitu. Mereka benar-benar paham terkait dengan aturannya. Gitu. Mereka bermain bersama gitu ya kan. Nah, misalnya atau ini contoh lain misalnya bermain rumah-rumahan ada yang jadi bapak, ibu dan anak. Masing-masing memiliki tugas. Nah, ini yang disebut cooperative play. Jadi misalnya nih ada anak usia yang lebih kecil gitu ya, di 3 tahun, Bu, anaknya tuh nggak bisa, keluhannya nggak bisa main sama-sama dengan temennya. Kita lihat dulu, bener nggak gitu, anak ini normal nggak gitu. Jangan-jangan memang dia belum bisa bermain secara kooperatif gitu, masih di tahapan misalnya di parallel play gitu, di mana dia main-mainan yang sama, tapi belum bisa bermain bersama gitu. Atau misalnya baru sampai di tahap asosiatif play, di mana dia main sama-sama tapi tanpa tujuan yang jelas atau aturan yang jelas. Jadi di sini teman-teman harus apa ya? Jadi guru tuh harus nanti ketika jadi guru tuh harus benar-benar lihat anak ini beneran nggak ada masalah kan ketika misalnya mereka nggak mau bermain bersama. Soalnya banyak tuh kadang-kadang guru atau orang tua yang suka ngeluh gitu ya. Bu, anaknya tuh nggak mau main sama-sama temennya, dia main sendiri terus, misalnya gitu. Jangan-jangan anaknya dicurigai misalnya anak berkebutuhan khusus gitu ya kan. Nah, ini kita harus lihat dulu. Main pun gitu ya, punya tahapannya gitu. Nggak langsung mereka di usia 2 tahun, 3 tahun bisa bermain bersama dengan tujuan yang jelas gitu. Atau bisa masuk ke cooperative play. Belum tentu juga gitu. Jadi bisa jadi mereka belum sampai ke tahapan tersebut gitu. Nah, kemudian ada teori lain gitu ya. Kalau tadi tuh kita udah jelas. Nah, kalau tahap-tahap perkembangan bermain menurut Piaget ini, nah ini tuh terkait sekali dengan tahap perkembangan kognitif menurut Piaget gitu ya. Jadi menurut Piaget gitu, di tahap anak-anak awal ini gitu ya, biasanya 0 sampai, jadi ada beberapa literatur yang menyebutkan gitu ya, literatur lain 0 sampai 2 tahun, di literatur lain itu 0 sampai 18 bulan. Nah, tahapan perkembangan kognitif yang pertama itu disebut dengan sensory play, gitu ya. Biasanya mengatakan 0 sampai 2 gitu ya, masuk ke tahapan sensory play. Jadi bermain dimulai pada periode perkembangan kognitif sensori motor. Sebelum usia 3 sampai 4 bulan, gerakan atau kegiatan anak belum dapat dikategorikan sebagai bermain. Kegiatan hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang dilakukan sebelumnya. Gitu ya. Dan Piaget menamakan reproductive assimilation, gitu ya kan. Jadi dia hanya mengulang-ulang kayak tadi tuh, menggerak-gerakkan tangannya, menggerak-gerakkan kakinya. Nah, ini belum bisa dikatakan bermain. Nah, kemudian naik contohnya nih pada usia 18 bulan tampak adanya percobaan-percobaan aktif pada kegiatan bermain anak. Contohnya anak yang bermain dengan kaleng bekas dan sepotong kayu secara tidak sengaja memukul kaleng dari sisi yang berbeda ternyata menimbulkan suara yang berbeda. Sehingga dari pengalaman ini ia mendapat pengetahuan baru. Nah, di tahap sensori motor ini gitu ya kan, sensori motor play gitu ya, di tahap perkembangan kognitifnya Piaget itu mengatakan ya anak itu berpikirnya gitu ya masih dengan sensor dan motornya. Jadi semua apa? Diraba gitu ya. Ya sensori motor gitu ya, benar-benar diraba, indera pengecapan, indera pendengaran gitu ya kan, indera perabaan itu yang bermain gitu. Makanya anak-anak usia 0 sampai 18 bulan atau 0 sampai 2 tahun ini masih apa? Pegang, masukin dalam mulut, nyobain gitu ya kan. Nah, ini apa? Karena mereka masih di tahap sensori play gitu, sensori motor play gitu ya kan. Jadi semuanya dengan apa? Dengan sensor dan motornya. Otomatis ketika melakukan permainan pun mereka dengan menggunakan sensori dan motornya. Seperti tadi itu memegang-megang benda, meraba-raba gitu ya, memukul-mukul dengan indera pendengarannya. Oh, berbeda, terus akhirnya pukul-pukul terus senang, ketawa gitu, pukul-pukul gitu ya. Terus dia apa? Digigit-gigit sampai ada disediain banyak di toko tuh mainan yang buat gigit-gigit itu, ya enggak? Gitu ya kan? Itu apa? Karena sensori motornya. Nah, termasuk permainan yang dicetak, dicetak, dibuat pada usia itu, disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitifnya menurut Piaget gitu. Nah, kemudian naik ke tahap perkembangan berikutnya, ini
simbolik atau make believe play gitu ya, merupakan ciri periode praoperasional. Jadi kalau di teori kognitifnya kita sebutnya praoperasional gitu ya, yang terjadi antara usia 2 sampai 7 tahun. Yang ditandai dengan bermain hayal atau bermain pura-pura. Jadi anak-anak tuh udah ngerti tuh main pura-pura. Shoo, shoo, main pesawat padahal cuman kertas misalnya gitu kan ya. Menganggap sobekan kertas sebagai uang gitu. Bermain simbolik juga berfungsi untuk mengasimilasikan dan mengkonsolidasikan, menggabungkan pengalaman emosional anak. Jadi di sini anak-anak sudah paham gitu ya, misalnya kayak bermain simbolik tadi uang gitu ya kan, padahal pakai daun gitu ya kan, bahwa ini tuh buat bayar-bayar misalnya gitu. Tapi langsung bisa nggak di 2 tahun gitu ya kan? Enggak, semuanya bertahap dengan proses belajar. Tapi di usia ini harusnya sudah paham itu ya. Kenapa? Karena secara perkembangan kognitif mereka sudah masuk kategori praoperasional gitu. Jadi ada simbolik atau make believe play gitu. Sesuai dengan tahapan perkembangan kognitifnya yaitu praoperasional gitu. Ini menurut Piaget. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya gitu ya kan. Jadi tahapan selanjutnya ini kita kenal dengan social playing game with rule gitu ya. Jadi anak-anak itu udah kenal yang namanya apa? Aturan gitu ya. Dalam bermain tahapan yang tertinggi, penggunaan simbol lebih banyak diwarnai oleh nalar. Jadi anak-anak apa? Nalarnya udah jalan, logikanya objektif nih. Sejak usia 8 sampai 11 tahun gitu ya, anak lebih banyak terlibat dalam kegiatan game with rule gitu ya Pak, game yang udah dengan aturan. Kegiatan anak lebih banyak dikendalikan oleh aturan dalam permainan. Di tahap teori perkembangannya, teori perkembangan kognitifnya disebut dengan operasional konkret gitu ya, operasional konkret gitu. Jadi benar-benar anak-anaknya udah paham terkait dengan aturan. Kalau gini boleh, kalau mainnya gini nggak boleh gitu. Makanya jangan begini, berarti curang misalnya gitu. Dia udah paham nih, gitu ya. Makanya disebutnya dengan social play game with rule gitu. Jadi tahapan perkembangan kognitifnya namanya operasional konkret gitu. Di beberapa literatur ditulisnya 8 sampai 12. Nah, di sini ada 8 sampai 11 tahun. Jadi ada beberapa banyak buku gitu ya yang memaparkan terkait dengan teori perkembangan kognitifnya punya Piaget ini gitu. Nah, kemudian di tahap perkembangan selanjutnya gitu ya. Jadi kalau tahap perkembangan selanjutnya yang keempat ini gitu di sini dikatakan 11 tahun ke atas. Ada beberapa buku juga yang mengatakan 12 tahun ke atas gitu ya. Tahapan perkembangan kognitifnya adalah operasional formal gitu. Ini sampai dewasa. Jadi anak gitu ya, sebutannya dengan game with rule and sport gitu ya. Jadi sudah masuk ada olahraga. Adalah kegiatan bermain yang menyenangkan dan dinikmati anak-anak walaupun aturannya jauh lebih ketat dan diberlakukan secara kaku dibandingkan dengan permainan yang tergolong game seperti kartu. Kenapa? Ya karena tadi mungkin bisa dipertandingkan, otomatis apa? Aturannya lebih ketat gitu ya. Apalagi kalau sekarang itu udah misalnya jadi cabang olahraga tingkat nasional, tingkat dunia, internasional gitu ya. Otomatis apa? Punya aturan-aturan yang ketat dan mengikat gitu. Dan di usia ini 11 tahun ke atas itu anaknya sudah mampu melakukannya gitu. Jadi di sini targetnya bukan hanya rasa senang gitu ya. Bukan hanya rasa senang saja yang menjadi tujuan, tetapi ada hasil akhir yang diharapkan. Seperti misalnya keinginan untuk menang, memperoleh hasil kerja yang baik, atau mungkin mendapatkan hadiah ketika memenangkan permainan ini gitu. Jadi di usia ini tuh udah mampu game with rule and sport. Jadi mereka udah mikirkan tujuan akhirnya apa gitu ya, selain main cuman buat happy gitu. Yang walaupun awalnya gitu ya di definisi bermain ya dengan jelas dikatakan bermain itu adalah sesuatu kegiatan yang menyenangkan gitu. Nah, makanya kalau menurut tahapan perkembangannya Piaget anak di usia ini harusnya udah bisa paham terkait dengan tujuan dari permainan gitu ya. Walaupun tadi mungkin akhirnya jadi melenceng dari definisi awal gitu, di mana ketika misalnya kalah akhirnya nggak happy gitu ya.
nggak dapat dari tujuan bermain ini. Tapi ya itu tadi, karena di anak usia ini harusnya mereka sudah paham, karena mereka ada tujuan dari melakukan suatu permainan, yaitu misalnya untuk menang atau untuk memperoleh hasil kerja yang baik. Nah, ini tahapan perkembangan bermain menurut Piaget. Kemudian kita lihat tahapan perkembangan bermain menurut Harlock gitu ya. Jadi kalau tadi itu udah menurut Milder Pattern, kemudian ada menurut Piaget sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif. Nah, ini teori berdasarkan teori perkembangan menurut Harlock. Yang pertama itu ada tahap penjelajahan, explorer stage ya. Ciri khasnya adalah berupa kegiatan mengenai objek atau orang lain, jadi mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya lalu mengamatinya. Jadi ini tahap anak-anak masih cuma pegang-pegang, terus diliatin gitu ya, belum dimainkan, tapi masih biasanya ini tahapan anak-anak yang suka meraih-raih gitu ya. Jadi kalau bayi itu berusaha untuk menggapai, memegang gitu ya. Nah, ini namanya tahap penjelajahan gitu ya. Kemudian di tahapan berikutnya itu namanya tahap mainan atau toy stage. Tahap ini mencapai puncaknya pada usia 5 sampai 6 tahun. Antara usia 2 sampai 3 tahun, anak biasanya hanya mengamati alat permainannya. Mereka pikir benda mainannya dapat makan, berbicara, merasa sakit, dan sebagainya. Ini misalnya bermain boneka dengan mengajaknya bercakap atau bermain seperti layaknya teman bermain. Ini ya. Jadi kalau anak cewek itu biasanya main boneka gitu ya, terus diajak makan, terus jadi kalau cewek itu biasanya dikasih makan, anaknya dipakein baju, dimandiin gitu ya. Kalau anak laki-laki biasanya diajak main-main gitu ya kan, terus ditaruh gitu ya, kadang dimandikan juga gitu ya mainan-mainannya. Nah, ini masuk di tahap mainan atau toy stage. Nah, kemudian di tahap selanjutnya itu namanya tahap bermain gitu ya, play stage. Nah, ini biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuknya anak ke sekolah dasar. Pada masa ini, jenis permainan anak semakin bertambah banyak. Karena itu, tahap ini dinamakan tahap bermain. Jadi, anak bermain dengan alat permainan yang lama-kelamaan berkembang menjadi games atau olahraga tadi. Kalau di tahap perkembangan yang sebelumnya itu apa? With rules gitu ya. Jadi tahap operasional formal gitu ya. Udah dengan aturan gitu ya. Bentuk lain yang dilakukan juga oleh orang dewasa. Nah, biasanya anak masuk usia sekolah dasar itu udah paham terkait mainan-mainan yang mungkin dimainkan sama orang dewasa gitu ya, walaupun bertahap gitu, tapi anak biasanya sudah paham dan kegiatan mainnya juga sudah mulai beragam gitu. Nah, kemudian di tahap selanjutnya ini ada namanya daydream stage, tahap melamun gitu ya. Tahap ini diawali saat anak mendekati masa puber gitu. Jadi memang perkembangan anak usia dini itu biasanya anaknya aktif gitu ya, makin tambah usianya biasanya keaktifan anak itu mulai menurun gitu ya. Kalau anak sekarang istilahnya mager gitu ya kan. Kenapa? Memang dia makin menurun, tingkat konsentrasinya makin bagus gitu ya, keaktifannya mulai menurun. Makanya biasanya di sini ada namanya tahap melamun, daydream stage gitu ya. Mendekati masa puber, saat ini anak sudah mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain yang tadinya mereka sukai dan mulai banyak menghabiskan waktunya untuk melamun dan berhayal. Ini masuk masa puber ya. Biasanya lamunan atau hayalannya mengenai perlakuan kurang adil dari orang lain. Jadi biasanya nih dia udah mulai memikirkan, istilahnya itu memikirkan hal-hal yang mungkin dia dapat atau hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi dia juga sudah mulai berimajinasi dan terkait dengan ya apa saja gitu ya kan. Jadi memang keaktifannya untuk bermain gitu ya, mungkin main bola, main apa gitu ya, itu mulai berkurang gitu. Kecuali memang yang sudah misalnya tadi tuh punya dijadiin apa ya, jadi profesi tadi itu yang punya tujuan misalnya ikut kejuaraan dan sebagainya gitu ya. Mungkin mereka akan tetap konsisten tapi tetap dia bisa masuk ke tahap ini. Karena apa? Tadi mungkin kegiatan olahraganya tadi hanya sebagai profesinya dia gitu. Sedangkan bermainnya ya sudah bisa masuk ke tahapan ini gitu. Kemudian teori lain gitu ya, di sini ada tahapan perkembangan bermain menurut Van der Burg gitu ya. Yang pertama itu ada functional play gitu.
Bermain seperti ini biasanya tampak pada anak usia 1 sampai 2 tahunan, berupa gerakan yang bersifat sederhana dan berulang-ulang. Kegiatan bermain ini dapat dilakukan dengan atau tanpa alat permainan. Misalnya berlari sekeliling ruang tamu, mendorong dan menarik mobil-mobilan gitu ya, mengolah lilin atau tanah liat tanpa maksud untuk membuat bentuk tertentu dan yang semacamnya. Jadi anak ini nih di usia ini gitu ya, main-main apa aja gitu ya, semua dimainkan gitu ya, ke dapur, mainan panci, mainan sutil gitu ya, kan tanpa ada tujuan apapun gitu ya, mungkin jadikan mainan. Nah, ini disebut dengan functional play gitu. Kemudian ke tahap berikutnya gitu ya kan di usia 3 sampai 6 tahun ini disebut dengan constructive play. Disebut dengan bermain bangun membangun gitu. Maksudnya apa? Bermain membangun ini sudah dapat terlihat pada anak usia 3 sampai 6 tahun. Dalam kegiatan bermain ini, anak membentuk sesuatu, menciptakan bangunan tertentu dengan alat yang tersedia. Misalnya membuat rumah-rumahan dengan balok kayu atau potongan Lego, menggambar, menyusun kepingan-kepingan kayu bergambar, dan yang semacamnya. Jadi di sini tuh dia disebut dengan constructive play, itu dia punya tujuan gitu ya. Tujuan membangun sesuatu, membuat sesuatu gitu ya, menghasilkan sesuatu gitu. Kalau di sini tuh udah masuk bagus ya, bisa jadi nanti dikembangkan mungkin menjadi bakat dan minatnya gitu. Apalagi misalnya orang tua bisa memfasilitasi, orang tua dan guru gitu ya, bisa memfasilitasi anak gitu ya terkait bakat dan minatnya bikin di constructive play ini gitu. Kemudian di tahapan selanjutnya gitu ya, bermain pura-pura, make believe play gitu ya. Ini sama-sama teori yang sebelumnya tadi. Kegiatan bermain pura-pura mulai banyak dilakukan anak usia 3 sampai 7 tahun. Gitu ya. Jadi ini kurang lebih sama lah sama penjelasan yang sebelumnya di mana anak mampu gitu ya main pura-puraan main rumah-rumahan, main itu polisi dan penjahat, Batman atau Satria Baja Hitam gitu ya, atau dia pura-pura jadi dinosaurus misalnya gitu ya. Nah ini anak sudah mampu gitu ya. Dalam bermain pura-pura, anak menirukan kegiatan orang yang pernah dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia niru apa yang dia lihat, apa yang dia tonton gitu ya. Dapat juga anak melakukan peran imajinatif memainkan tokoh yang dikenalnya melalui film kartun atau dongeng. Nah, ini seru nih. Jadi kemarin saya baru kedatangan klien gitu ya. Kebetulan usianya 5 tahun 5 bulan gitu. Orang tuanya datang sama saya, suami istri beserta anaknya 2 gitu ya. Anak yang pertama ini 5 tahun 5 bulan tadi. Orang tuanya bilang, anak ini mau dimasukin SD. Tuh, oke, saya bilang, saya tes dulu Bu, saya bilang gitu ya. Saya tes dulu, nanti kalau hasil tesnya sesuai, memang lolos gitu ya, saya akan bikinkan surat rekomendasi untuk anaknya masuk ke SD, saya bilang gitu. Oke, ternyata pas saya sudah tes, ternyata hasil tesnya anaknya belum bisa lolos. Oke lah, saya sampaikan. Ibu, saya bilang gitu kan, ini belum telat juga, toh nanti tahun depan pun anaknya masih 6 tahun sekian gitu untuk masuk SD. Kalau sekarang itu kasihan anaknya gitu, karena juga kemampuannya belum mampu untuk masuk SD, walaupun garis bawah ya, anak ini bisa baca sama bisa nulis gitu. Karena memang selama ini anaknya kan nggak sekolah TK ya, jadi cuma diajarin baca sama nulis. Ya benar, baca sama nulisnya bisa gitu. Tapi ternyata jawab-jawab hal yang lain itu dia nggak bisa gitu ya. Jadi memahami suatu bacaan, dia nggak paham masih gitu. Ketika ditanyain masih belum, istilahnya kadang-kadang masih jawabannya itu masih belum sesuai gitu ya kan. Nah, terus yang jadi seru apa? Ibunya tuh akhirnya, oh iya ya, saya sebenarnya ragu sih Bu, cuman ini keluarga besar pengen dia sekolah aja gitu daripada di rumah gitu, dan maunya langsung SD aja gitu. Saya bilang kasihan, apalagi anaknya ini mau dimasukkan di salah satu sekolah yang cukup apa ya, cukup favorit lah di Samarinda ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang banyak anak-anak yang dimasukkan gitu, sekolah swasta gitu ya kan. Saya bilang kalau masuk di sekolah nggak favorit atau yang di pinggir mungkin masih bisa gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena mungkin tingkat persaingannya rendah. Tapi kalau dimasuk sekolah yang favorit, tingkat persaingannya tinggi. Yang dikhawatirkan adalah psikologis anaknya gitu. Dan ternyata gitu ya, orang tuanya terus orang tuanya curhat, "Bu, anak ini di rumah loh, Bu. Jadi pas lagi di tempat saya pun anaknya itu suka betul berubah jadi dinosaurus, berubah jadi monster gitu kan.
"Saya khawatir Bu," katanya, "anak ini di rumah sering banget berubah jadi monster," gitu. Saya bilang, saya bilang, "Ini namanya make believe play," gitu, di mana tahapan anak gitu ya Mas, lagi bermain pura-pura gitu. Anaknya itu orang tua itu khawatir gitu, "Normal nggak sih Bu?" Saya bilang, "Normal, dia sering nonton nggak?" Saya bilang gitu. "Iya nonton," gitu, dia sampai hafal banget gitu ya. Eee, jadi dia punya adiknya perempuan, ini anaknya laki-laki, adiknya perempuan, dia bilang dia akan ngelindungin adiknya dari monster-monster jahat gitu. Nah, saya bilang ini normal gitu ya, ini normal. Ini tahapan di mana anak lagi itu bermain pura-pura di mana dia mungkin berpura-pura jadi penjahat, berpura-pura jadi monster atau berpura-pura jadi kesatria. Saya bilang, jadi ini normal gitu, jangan khawatir gitu. Kecuali anaknya tadi tidak bisa membedakan dia menyebut dirinya monster dan, apa ya, istilahnya tidak bisa membedakan gitu, bahwa dia lagi main pura-pura gitu. Tapi kalau dia bisa membedakan dia main pura-pura, ini normal, gitu. Jadi orang tuanya itu khawatir gitu, jadi jangan khawatir ya, gitu ya. Memang ada tahapan di mana anak bermain pura-pura ini, gitu. Jadi saya bilang, ini normal, gitu ya, nggak terjadi pada hampir semua anak, gitu. Nah, kemudian ada permainan dengan peraturan, gitu ya. Ini juga sama, game with role tadi ya, mungkin penjelasannya sama. Kegiatan ini jenis ini umumnya sudah dapat dilakukan anak usia 6 sampai 11 tahun. Biasanya anak masuk sekolah dasar. Dalam kegiatan bermain ini, anak sudah bersedia memahami aturan permainan. Ini udah jelas ya. Jadi biasanya memang ke arah yang itu olahraga yang ada aturannya. Mungkin sudah masuk ke tahapan pertandingan itu tadi dengan bermain dengan tujuan gitu ya. Aturan permainan awalnya diikuti anak berdasarkan yang diajarkan orang orang lain. Tapi lambat laun anak memahami bahwa aturan itu dapat dan boleh diubah sesuai kesepakatan orang yang terlibat dalam permainan. Jadi boleh nih misalnya, nggak asik nih kayak gini, gini aja yuk, jadi begini gitu. Mereka udah bisa. Jadi bermain dengan aturan gitu ya, atau dengan kesepakatan tadi dengan teman-temannya saat bermain. Ini anak ini udah ngerti gitu ya. Nah, kecuali itu teman-teman yang udah kenal nama anak PAUD, "Bu, anak ini tuh saya ajarin cara mainnya nggak ngerti-ngerti." Ya normal, karena memang belum waktunya. Mereka game with role ini belum waktunya gitu. Jadi jangan sembarangan bilang anak orang itu nggak normal gara-gara teman-teman nggak tahu gitu ya tahapan perkembangan bermainnya seperti apa. Dan ini yang mesti kita hati-hati gitu. Oke, gitu ya. Tadi kita udah kenalan dengan tahapan beberapa teori tahapan perkembangan bermain gitu. Eee, jadi antara teori yang satu dengan teori yang lain ada yang sama dan hampir-hampir mirip, tapi ada juga yang berbeda gitu ya. Terus kalau ditanya, "Bu, saya mau pakai teori yang mana?" Ya, itu tergantung gitu ya. Tergantung teman-teman tadi. Mungkin bisa ngelihat eee, kasusnya di lapangan gitu ya, terus disesuaikan dengan teori yang ada, kecuali nggak ada teorinya, gitu ya. Misalnya nggak ada teorinya, oke, bisa jadi teman-teman ngelakuin penelitian baru atau anak ini mengalami gangguan, gitu. Jadi kalau kayak tadi yang cerita, "Bu, anak saya tuh tiba-tiba berubah jadi Godzilla dan sebagainya." Usianya berapa? Tahu kita, "Oh, itu normal, Bu, karena lagi apa? Lagi make believe play," gitu. Jadi di tahapan itu, gitu ya. Jadi kenapa sih kita perlu tahu dan perlu belajar gitu ya, saya nggak lelah untuk memberitahukan kepada teman-teman kenapa kita harus belajar terus gitu ya kan. Karena memang terutama di anak usia dini gitu ya, di perkembangan ketika teman-teman jadi guru, supaya kita punya dasar. Punya dasar dan nggak sembarangan ketika kita mengatakan anak orang mengalami keterlambatan, anak orang mengalami kegangguan gitu ya, atau kita mencurigai anaknya bermasalah. Kita lihat dulu yuk teorinya gitu, ada nggak? Kalau nggak ada, ayo kita cari lagi. Kalau memang nggak ada, kita cari tahu, gitu ya. Kalau nggak ada, beri rujukan. Jadi tidak sembarangan. Nah, ini yang membedakan kita, gitu ya, teman-teman yang belajar, teman-teman yang sekolah dengan teman-teman yang mungkin tidak belajar, gitu, atau teman-teman yang tidak sekolah, gitu. Jadi jelas ya, gitu ya, teman-teman. Saya harap mengambil manfaatnya ketika kita sekolah dan sama-sama belajar, gitu. Oke, saya akhiri materi kuliah hari ini. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, boleh chat di grupnya, silahkan. Gitu ya, nanti insya Allah kita sama-sama diskusi, kalau ada yang mau didiskusikan, atau nanti saya akan jawab pertanyaan ketika memang ada yang kurang dipahami dalam materi hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.